Nah, ini di belakang rumah ya teman-teman, di belakang rumah saya. Jadi ini adalah lokasi ketiga yang akan saya tanami kembali untuk cabai rawit bara ya teman-teman. Dan ada yang bertanya juga, katanya bang, spill dong cara untuk menyemai bibit cabai agar tidak gagal. Sebetulnya cara ini ya teman-teman sudah beberapa kali saya update videonya. Hanya saja mungkin teman-teman tidak menyimak video yang saya update untuk cara menyemai bibit cabai yang baik dan benar ya teman-teman. Nah, ini adalah penyemaian langsung tanpa menggunakan polybag atau tanpa menggunakan cray semai ya teman-teman. Nah, ini adalah usia 10 hari ya teman-teman, 10 hari setelah semai. Jadi ini adalah bibit cabai bara lokal, bibit cabai bara yang belum F1 ya teman-teman. Ini sama sekali belum kita melakukan proses pengocoran. Jadi tips-tips bagaimana agar berhasil dalam proses penyemaian, simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ini adalah sudah 28 hari setelah semai. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu metode atau cara media semai yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi cara menyemai cabai itu kita kategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama, kita menyemai cabai itu dengan menggunakan cray semai atau menggunakan polybag. Yang kedua, kita sebar langsung di bedengan seperti ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan di antara keduanya. Yang pertama, ketika kita melakukan proses penyemaian dengan menggunakan cray semai atau polybag, itu akan cenderung jauh lebih bagus ketimbang kita melakukan proses penyemaian di bedengan secara langsung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media semai yang baik tentunya adalah kunci sukses keberhasilan dalam proses penyemaian bibit cabai ya teman-teman. Jadi untuk media semai itu kita jangan sembarangan. Artinya untuk media semai itu kita membeli langsung di pasaran pun itu sangat-sangat sudah bagus ketimbang kita meracik sendiri yang racikannya belum tentu, mohon maaf, apalagi untuk petani pemula yang tidak biasa untuk menyemai bibit cabai, maka akan terjadi kegagalan ya teman-teman. Oleh karenanya maka media semai adalah kunci yang pertama ya teman-teman setelah faktor bibit. Jadi memang bibit adalah bibit yang tentunya berkualitas agar nanti ke depan tanaman kita pun berkualitas. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman, faktor-faktor kegagalan yang akan terjadi dalam proses penyemaian cabai itu adalah hal yang pertama adalah rebah semai. Nah, rebah semai itu diakibatkan daripada tadi yang saya katakan adalah media semai yang kurang steril atau kurang baik. Sehingga rebah semai ini terjadi ketika tanaman cabai yang kita semai itu biasanya di usia 3 minggu atau 4 minggu. Terjadi rebah semai yang kemudian mendadak layu dan kemudian mati ya teman-teman. Ini lebih baik terjadi di penyemaian ketimbang nanti setelah cabai kita pindah ke lubang tanam, ternyata di lubang tanam atau di lahan yang kita miliki itu setelah berbuah lebat malah mati. Nah, pentingnya bibit cabai yang sehat itu adalah diawali dari proses penyemaian terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jangan salah kemudian kenapa bang dalam proses penyemaian itu banyak yang gagal dan dipaksakan untuk ditanam pun ke depan. Jika sudah gagal dalam proses penyemaian, nanti ke depan pun penanamannya pun tidak akan bagus karena bibit yang sudah kita tanam itu adalah bibit yang sudah terinfeksi atau sudah terindikasi berbagai macam hama dan penyakit, terutama dari media semai yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, jika saya ditanya kemudian bang, apakah cara yang abang lakukan seperti apa? Kalau cara yang saya lakukan, lebih baik abang-abang atau teman-teman para petani untuk menyemai bibit cabai itu silahkan teman-teman menggunakan dengan pot atau media planter bag ya teman-teman. Polybag, planter bag itu akan lebih bagus. Dan keunggulannya ya teman-teman, dibandingkan dengan bibit bedengan yang nantinya kita akan cabut ya teman-teman. Sebagai salah satu contoh, kita cabut seperti ini. Nah, kita cabut seperti ini. Akar yang ini ya teman-teman, dia akan berganti. Dia akan berganti. Yang tumbuh di lahan itu adalah akar baru. Akar baru yang tumbuh, sementara akar yang ini biasanya dia busuk atau kembali tidak ada
dan yang muncul adalah akar baru. Lain halnya dengan bibit polybegan. Kalau bibit polybegan itu tidak akan layu terlebih dahulu. Langsung kita tanam, dia itu langsung tumbuh. Jadi tidak akan mengalami sakit dulu. Biasanya masa sakit itu adalah 14 hari setelah tanam. Diperlukan adaptasi selama 14 hari barulah dia mulai tumbuh di lahan. Kalau bibit polybegan setelah kita tanam 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu, nah di situ dia akan langsung tumbuh subur ya teman-teman. Nah itulah keuntungan kita menggunakan bibit dari media polybegan atau media planter bag ya teman-teman. Dan kemudian keuntungan berikutnya ya teman-teman, dari kita menanam cabai dengan menggunakan bibit dari media semai atau potray, di situ proses pembuahannya pun akan lebih cepat dikarenakan tidak mengalami sakit dahulu. Terlebih kalau kita melakukan proses penanaman itu dengan cara tidak melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Nah ini langsung ya teman-teman, saya rekam, langsung saya update hari ini juga untuk proses penanaman di belakang rumah ke depan ya teman-teman. Jadi ini adalah lokasi ketiga setelah saya fokus di penanaman lokasi pertama ya teman-teman. Jadi media tanamnya ini ya seperti biasa, ini adalah kotoran kambing dicampur kotoran ayam petelur, dolomit, sekam padi ya teman-teman. Campur molase M4 itu adalah sebuah hal yang wajib bagi kita sebagai petani, karena nanti ke depan jika proses fermentasi kotoran tersebut tidak maksimal, maka dampaknya sudah bisa dipastikan tanaman kita banyak yang layu ya teman-teman. Oleh karenanya maka kunci sukses keberhasilan budidaya tanaman cabai itu adalah di media tanamnya ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses keunggulan dan kelebihan bibit atau review penyemaian cabai bara F1 dan cabai bara yang bukan F1 ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.